Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irfa Rayendra dengan NIM 2122229 akan menjelaskan materi tentang sejarah, tokoh, dan ajaran ilmu kalam Khawarij dan Murji'ah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sejarah, tokoh, dan ajaran ilmu kalam Khawarij. Yang dimana peristiwa perang Siffin antara pengikut Ali dengan kelompok oposisi Muawiyah telah menggeser persoalan politik menjadi persoalan teologis. Ketika pertahanan Muawiyah mulai terdesak akibat gempuran pasukan Ali, pihak Muawiyah secara sepihak meminta gencatan senjata dengan cara mengangkat Al-Quran dan menawarkan tahkim atau bisa disebut sebagai arbitrase. Permintaan ini membuat kubu pasukan Ali retak antara kelompok yang setuju dan kelompok yang tak setuju. Namun, akhirnya Ali dengan segala keikhlasan dan kejujurannya menyetujui arbitrase, yang merupakan siasat licik pihak lawannya untuk menjatuhkannya. Sikap ini membuat kelompok tak setuju keluar dari barisan Ali dan kemudian disebut sebagai kelompok Khawarij. Mereka menuduh Ali tidak menyelesaikan masalah berdasarkan hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi dapat disebutkan bahwasanya sejarah ilmu kalam Khawarij ini terbentuk pada awalnya yaitu terjadi pada peristiwa perang Siffin antara pengikut Ali dan kelompok oposisi Muawiyah yang telah menggeser persoalan politik menjadi persoalan teologis ketika pertahanan Muawiyah mulai terdesak akibat gempuran pasukan Ali. Habis itu pihak Muawiyah secara sepihak meminta gencatan senjata dengan cara mengangkat Al-Quran dan menawarkan tahkim. Namun, permintaan ini membuat kubu pasukan Ali retak antara kelompok yang setuju dan kelompok yang tak setuju. Namun akhirnya Ali dengan segala keikhlasan dan kejujurannya menyetujui arbitrase yang merupakan siasat licik dari pihak lawannya untuk menjatuhkannya. Sikap ini yang membuat kelompok tak setuju keluar dari barisan Ali dan akhirnya terbentuklah kelompok Al-Khawarij. Baiklah, kita masuk ke dalam tokoh-tokoh dari ajaran kalam Al-Khawarij, yang dimana tokoh-tokoh dari ajaran Al-Khawarij ini berasal dari sekte-sekte Khawarij, yang dimana sekte Khawarij ini terdiri dari yang pertama Al-Muhakkimah, yaitu Khawarij asli. Nah, siapa saja tokohnya yaitu Ali, Muawiyah, dan kedua perantara Amir bin As dan Abu Musa al-Asy'ari, dan semua yang menyetujui arbitrase bersalah dalam menjadi kafir. Selanjutnya hukum kafir ini mereka luaskan, artinya termasuk di dalamnya tiap orang berbuat dosa besar. Yang kedua ini adalah Azarikah, dan menyusun barisan baru tokohnya adalah Nafi bin al-Ars, yang menurut Al-Baghdadi pengikutnya lebih dari 20 orang. Daerah kekuasaannya terletak di perbatasan Irak dan Iran. Subsekte ini sikapnya lebih radikal dari Al-Muhakkimah. Mereka tidak memahami term kafir, tetapi term musyrik, dosa besar lebih besar dari kafir. Jadi dapat diketahui bahwasanya tokoh dari ilmu kalam Khawarij ini yang saya simpulkan itu berasal dari sekte Az-Zarikah, yang dimana Az-Zarikah dapat menyusun barisan baru. Tokohnya ini adalah Nafi bin al-Ars, yang menurut Al-Baghdadi pengikutnya lebih dari 20 orang. Daerah kekuasaannya terletak di perbatasan Irak dan Iran, dan subsekte ini sikapnya lebih radikal dari Al-Muhakkimah. Mereka tidak memahami term kafir tetapi term musyrik. Dosa besar lebih besar dari kafir. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam ajaran-ajaran ilmu Khawarij, yang dimana ajaran-ajaran pokok ilmu Al-Khawarij ini pada dasarnya adalah yang pertama bahwa pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka. Pengangkatan khalifah bukan suatu kewajiban berdasarkan syarak, tetapi hanya berdasarkan kebolehan. Kalaupun pengangkatan itu wajib, maka kewajiban itu berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan. Yang kedua itu orang yang berdosa adalah kafir. Mereka tidak membedakan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Bahkan kesalahan berpendapat merupakan dosa.
Jika pendapat itu bertentangan dengan kebenaran, orang-orang yang terlibat dalam perang bertentangan dengan kebenaran. Yang ketiga adalah orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal ini atau perang antara para pelaku Aisyah, Talha, dan Zubair dengan Ali bin Abi Thalib dan pelaku tahkim termasuk yang menerima dan membenarkan dihukum kafir. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa ajaran dari ilmu kalam Khawarij ini, ajaran pokoknya itu yang terdapat dalam ilmu kalam Khawarij adalah pengangkatan khalifah yang tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah mereka, di mana pengangkatan khalifah bukan suatu kewajiban berdasarkan syarak, tetapi hanya bersifat kebolehan. Dan kalaupun pengangkatan itu wajib, maka kewajiban itu berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan. Dan juga ajaran ilmu kalam Khawarij ini yang kedua adalah orang yang berdosa adalah kafir. Mereka tidak membedakan antara dosa dengan dosa yang lain. Bahkan kesalahan berpendapat merupakan dosa jika pendapat itu bertentangan dengan kebenaran. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam ajaran ilmu kalam Murji'ah, yang dimana sejarah lahirnya Murji'ah ini, bahwasanya lahirnya Murji'ah sebagai suatu aliran teologi dalam Islam merupakan reaksi terhadap paham-paham yang dilontarkan oleh aliran Khawarij, suatu paham dalam teologi Islam yang dikembangkan oleh segolongan pengikut Ali bin Abi Thalib yang tidak menyetujui gencatan senjata dalam perang Siffin melawan Muawiyah. Kaum Al-Khawarij ini pada mulanya menyokong Ali kemudian berbalik memusuhinya. Kaum Al-Khawarij juga memusuhi Muawiyah, bahkan mengkafirkan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah. Mereka semua dianggap telah melakukan dosa besar yang berarti telah keluar dari Islam. Dengan demikian mereka menjadi kafir dan harus diperangi. Golongan Al-Khawarij ini keras dalam aturan keberagaman. Pandangan hidup mereka senantiasa disesuaikan dengan hukum-hukum Allah. Doktrin mereka ialah barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, termasuk orang kafir. Mereka menganggap dirinya satu-satunya golongan kuat dalam memegang semua ajaran dan hukum Islam. Al-Murji'ah ini juga lahir dengan membawa paham yang sama sekali bertentangan dengan paham Al-Khawarij, yang dimana orang Islam yang berbuat dosa besar tetap mukmin, tidak menjadi kafir. Soal dosa yang dimana soal dosa besar diserahkan kepada keputusan Tuhan kelak di hari perhitungan. Kalau dosa besarnya diampuni Tuhan, ia akan segera masuk surga. Kalau tidak, ia akan masuk neraka untuk waktu yang sesuai dengan dosa yang dilakukan dan kemudian masuk surga. Aliran teologi Al-Murji'ah sebagaimana juga Al-Khawarij pada mulanya ditimbulkan pada kasus politik, tegasnya persoalan khalifah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam setelah Utsman bin Affan mati terbunuh. Muncullah kaum Al-Khawarij yang memusuhi Ali. Perlawanan mereka ini memperkuat pendukung-pendukung yang bertambah keras membela Ali, dan akhirnya mereka merupakan suatu golongan tersendiri dalam Islam yang dikenal dengan nama Syiah. Meskipun Syiah dan Al-Khawarij ini bermusuhan, namun mereka ini sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah dengan motif yang berlainan. Yang dimana Al-Khawarij ini menentang Bani Umayyah karena mereka menganggap bahwasannya Bani Umayyah ini telah menyeleweng dari ajaran Islam. Sedangkan Syiah menentang dinasti Bani Umayyah karena memandang mereka telah merampas kekuasaan dari Ali dan keturunannya. Nah, dalam suasana pertentangan semacam ini juga muncullah golongan Al-Murji'ah yang ingin bersikap netral dan tidak mau turut dalam praktik kafir, mengkafirkan di antara golongan yang bertentangan itu. Bagi mereka, sahabat-sahabat yang bertentangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercaya dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu, kaum Al-Murji'ah ini tidak mengeluarkan pendapat tentang siapa sebenarnya yang bersalah. Mereka memandang lebih baik menunda penyelesaian persoalan mereka kepada Tuhan di akhirat kelak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya sejarah ilmu kalam Al-Murji'ah ini bahwasanya diawali dengan munculnya persoalan status hukum orang yang melakukan dosa besar. Apakah mereka tergolong kafir atau bukan? Persoalan ini juga pertama kali dimunculkan oleh golongan Al-Khawarij, di mana menurutnya orang itu menjadi kafir, sedangkan menurut Mu'tazilah orang itu bukan mukmin melainkan hanya muslim. Dan menurut Hasan al-Basyari dan sebagai tabi'in orang itu munafik.
Alasan mereka perbuatan merupakan cermin dari hati, sedangkan ucapan tidak dijadikan indikator bahwa seorang telah beriman. Dalam suasana pertentangan ini timbul suatu golongan yang ingin bersifat netral, tidak mau turut dalam praktek kafir mengkafirkan yang terjadi antara golongan yang bertentangan. Bagi golongan ini, sahabat-sahabat bertentangan itu merupakan orang yang dapat dipercaya dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluarkan pendapat tentang siapa yang sebenarnya salah dan memandang lebih baik menunda atau istilahnya arja persoalan ini ke hari perhitungan di depan Tuhan. Nah, sehinggalah terbentuklah golongan Murji'ah. Baiklah, kita masuk ke dalam tokoh-tokoh dari Al-Murji'ah ini, yang dimana tokoh dari Al-Murji'ah ini bahwasanya saya mengambil dari sekte-sektenya, dimana sekte-sekte dari Murji'ah ini ada sekte Murji'ah ekstrim, yaitu yang bernama Jahmiyah, yang dimana tokohnya adalah Jahm bin Safwan, yang ajaran pokoknya antara lain adalah orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tepatnya hanya di hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Bahkan orang tersebut tidak menjadi kafir, sungguh pun ia menyembah berhala, menjalankan agama Yahudi atau agama Kristen dengan menyembah salib, menyatakan percaya pada Trinitas kemudian mati. Orang yang demikian bagi Allah tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna imannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam ajaran ilmu kalam Al-Murji'ah, yang dimana ajaran dari ilmu kalam Al-Murji'ah ini bahwasanya aliran teologi Al-Murji'ah pada awalnya pertumbuhannya mempersoalkan masalah politik, yaitu tentang sikap tidak mau ikut campur dalam pertentangan setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, dan menyerahkan penentuan kafir atau tidak kafirnya orang-orang yang bertentangan itu kepada Tuhan di akhirat nanti. Dari lapangan politik segera berpindah ke lapangan teologi. Berbagai persoalan yang dibicarakan menurut Ahmad Amin adalah berkisar pada pembahasan tentang iman, kufur, mukmin, dan kafir. Topik pembahasan tersebut dibicarakan karena mereka melihat golongan Al-Khawarij melontarkan tuduhan kafir kepada yang lain, demikian pula golongan Syiah. Orang-orang yang berbuat dosa besar telah menjadi kafir, begitu pendapat golongan Al-Khawarij. Kaum Syiah memasukkan ketaatan kepada iman sebagai salah satu rukun iman, kemudian masuklah dalam pembahasan apakah iman itu dan apakah kufur itu. Kaum Al-Murji'ah ini berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Allah dan Rasul-Rasulnya. Barang siapa yang mengetahui bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mereka adalah orang mukmin. Hal ini berbeda dengan pandangan kaum Al-Khawarij yang berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Allah dan Rasulnya. Menurut kaum Al-Murji'ah ini bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, meninggalkan kewajiban dan melakukan suatu dosa besar, ia masih tetap mukmin. Sedangkan bagi kaum Al-Khawarij, dia telah menjadi kafir. Al-Murji'ah juga menolak kaum Syiah yang berkeyakinan bahwa beriman kepada iman dan menaatinya merupakan bagian dari rukun iman. Sebagian dari golongan Al-Murji'ah yang ekstrim malah mengatakan bahwa iman adalah keyakinan di hati. Sehingga dari sini semakin jelas bahwa pandangan mereka bahwa iman itu semata-mata keyakinan dalam hati terhadap Allah dan Rasulnya tanpa berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ajaran ilmu kalam Al-Murji'ah ini adalah ajaran pokok ilmu kalam Al-Murji'ah ini bahwasannya intinya barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan kewajiban dan melakukan suatu dosa besar, ia masih tetap mukmin. Sedangkan bagi kaum Al-Khawarij, dia telah menjadi kafir. Nah, dari sini semakin jelas pandangan mereka bahwa iman itu semata-mata keyakinan dalam hati terhadap Allah dan Rasulnya tanpa berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Dengan demikian, jelas sekali kecenderungan sikap politik kaum Al-Murji'ah yang tidak menghukumi kafir terhadap Bani Umayyah, Al-Khawarij maupun Syiah yang didukung oleh ajaran-ajaran teologinya.
Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang sejarah tokoh dan ajaran ilmu kalam al-Hawaris dan Murji'ah. Bila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.